Baik, 2 menit sebelum webinar dimulai, saya informasikan untuk seluruh peserta agar menghidupkan kameranya dan menonaktifkan audionya agar berjalan lancarnya webinar kita untuk hari ini. Dan silakan menunggu 2 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Kasirumi Sregar dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan berperan sebagai host, dan sekarang saya akan memperkenalkan moderator kita untuk hari ini. Beliau bernama Irmawati. Dipersilakan kepada Irmawati. Maaf Irma, suaranya kurang kedengaran. Saya Najwa Sabina sebagai pembicara yang akan menyampaikan materi mengenai penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi dan peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam.
Pertama, penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. A. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana alam pasif, penanggulangan kebencanaan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Kebencanaan dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. A. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. B. Pendidikan informal. Kenaikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Peran orang tua dan masyarakat dalam menanamkan pendidikan kebencanaan sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan tindakan perlindungan dengan cara menjelaskan atau menyajikan informasi tentang bahaya dan risiko yang ditimbulkannya. Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal masyarakat untuk mengurangi dampak bencana, serta membiasakan masyarakat untuk tanggap bersikap terhadap bencana yang terjadi. Berikut uraiannya. Pertama, kesadaran. Membantu individu ataupun kelompok untuk memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan keseluruhan berikut permasalahan yang terkait. Kedua, pengetahuan. Membantu individu atau kelompok sosial memiliki pemahaman terhadap lingkungan total permasalahan yang terkait serta kehadiran manusia yang menyandang peran dan tanggung jawab penting di dalamnya. Yang ketiga, sikap. Membantu individu atau kelompok sosial memiliki nilai-nilai sosial, rasa kepedulian yang kuat terhadap lingkungannya, serta motivasi untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengembangan lingkungan. Keempat, keterampilan. Membantu individu atau kelompok sosial mengevaluasi persyaratan-persyaratan lingkungan dengan program pendidikan dari segi ekologi, politik ekonomi, sosial, estetika, dan pendidikan. Dan yang terakhir, peran. Membantu individu atau kelompok sosial untuk dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan urgensi terhadap suatu permasalahan lingkungan sehingga dapat mengambil tindakan relevan untuk pemecahannya. B. Penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendefinisikan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Terdapat beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana alam, yaitu yang pertama, nyabuk gunung di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing yang merupakan sistem pertanian dengan membuat terasering mengikuti garis kontur gunung. Kearifan lokal seperti ini dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Yang kedua, kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tidak mengenal sistem tebas bakar. Yang ketiga, Semong Aceh menjadi semacam mitigasi bencana yang menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika gempa. Yang keempat, tradisi tanah ulen suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur yang melarang penduduk untuk menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan dan di dalam wilayah tanah ulen. Dan yang terakhir, Subak di Bali, yang mengelola irigasi untuk sistem pertanian dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar manusia, alam, dan Tuhan. Penanggulangan alam melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan.
Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana antara lain teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Teknologi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk mengkondisikan cuaca agar hujan sampai ke permukaan tanah. Wilayah Indonesia yang rawan terhadap tsunami membuat ahli teknologi membuat alat pendeteksi gelombang yaitu Indonesian Tsunami Early Warning System yang di dalamnya terdiri dari seismograf yang dioperasikan oleh BMKG, alat pasang surut yang dipasang di pantai-pantai dan dioperasikan Badan Informa Geospasial serta Tsunami Buoy. Dua, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain A. Prabencana. Pertama, berpartisipasi dalam membuat analisis resiko bencana. Yang kedua, melakukan upaya pencegahan bencana. Yang ketiga, mengikuti pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi penanggulangan bencana. B. Saat bencana. Memberikan informasi kepada instansi yang berwenang dalam kebencanaan, melakukan evakuasi mandiri. Yang ketiga, berpartisipasi dalam respons tanggap darurat bencana. Yang C. Pasca bencana. Berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi tempat terdampak bencana. Yang kedua, berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum tempat terdampak bencana. Dan yang terakhir, berpartisipasi membantu korban bencana dalam bentuk materi atau dana untuk meringankan korban bencana agar dapat kebutuhan pokok. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Majelis Habina telah memimpin materinya. Baik, sekarang masuk sesi tanya jawab. Apakah ada ingin ditanyakan? Aku mau bertanya. Ya, silakan. Apa itu contoh? Sebentar. Apa itu contoh mitigasi bencana? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab apa itu contoh mitigasi bencana. Yang pertama ada pemetaan daerah rawan bencana seperti tanah longsor atau banjir. Yang kedua, pemetaan dampak bencana letusan gunung berapi, misalnya seperti di daerah jangkauan awan panas, hujan abu, dan lainnya. Yang ketiga, ada pembangunan rumah, kantor, dan prasarana fisik tahan gempa di Jepang. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi di hutan atau kawasan sekitarnya. Itu aja sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Apa ada yang lain yang ingin ditanyakan? Maaf, saya bisa tanya nggak? Halo? Ya. Oke. Saya bertanya, pertanyaan saya cuma satu. Tujuan utama mitigasi bencana alam itu apa ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Jadi tujuan mitigasi bencana itu ada tiga. Yang pertama itu untuk mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua ada sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.
Itu aja sih yang saya tahu. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih untuk Pras dan Nadia sudah tadi pertanyaan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan untuk Sakira, silakan. Perkenalkan, nama saya Syakira Fitri Rizani. Di sini saya akan membawa kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi. Dari pembahasan yang telah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, pemanfaatan teknologi, dan peran masyarakat dalam mitigasi bencana sangat penting dalam upaya mencegah mengatasi dampak bencana termasuk manusia, bangunan hingga harta benda. Dengan ini, dalam mitigasi bencana juga harus benar-benar direncanakan sematang mungkin agar dalam pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik dan lancar untuk mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam, dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Syakira. Sekarang kita masuk ke penghujung acara, yaitu sesi tutup akan dilanjutkan oleh Kasih. Baik, terima kasih Irma. Untuk seluruh peserta saya ucapkan terima kasih dan juga minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, dan untuk absen akan dikirim via chat, jadi bisa langsung dilihat dan langsung dikerjakan aja. Dan untuk absen akan ditunggu sampai 15 menit.
gue ngomong dulu. Bentar. Dadah. Baik, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom ini. Yang sudah menyelesaikan absen bisa meninggalkan room. Terima kasih.